ketika dibaca oleh siapapun dengan hajat apapun, dimulai dengan membaca sholawat, Allah tidak akan pernah menolak semua doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh nyata, kita lihat dulu, ada penghuni surga dan pada akhirnya menjadi khalifah, seorang nabi namanya Adam alaihi salam. Dia di surga kesepian, minta ditemani seorang perempuan. Jadi kalau sendirian itu galau, itu sudah sejak zaman Nabi Adam. Dan ketoken tainan oke. Banyak perjaka-perjaka yang belum menikah. Bahasa kerennya hari ini adalah PHP. Apa itu PHP? Perjaka hampir punah. Wah, kira perjaka. Wong iki teko. Kena gitu ya. Yo kene di. Jadi eman-eman laksunat. Monggo nguyuh tok. Seorang teman yang bisa membahagiakan kasih lahir batinnya. Maka oleh Allah, Adam kemudian diberikan karunia dengan seorang teman, seorang istri yang namanya siapa Mbak? Salah. Istri Nabi Adam adalah Bu Adam. Ya, Pak Lurah Bulur, Pak Caret Bure. Tetangga saya namanya Ngadino, istrinya minta dipanggil Bu, gak mau dipanggil Jeng, katanya gak enak. Jengat no. Akhirnya apa? Adam dan Hawa kemudian tinggal berdua. Nah di sini tadi kenapa saya bilang ibu-ibu tukang ngomong? Karena memang pada dasarnya perempuan itu lebih cerewet dibandingkan laki-laki. Ngendikannya lebih kalah. Kenapa perempuan ngomongnya lebih banyak? Lumrah. Karena keturunan Siti Hawa. Cangkemnya mangap-mangap Hawa. Kenapa dia banyak ngomong? Karena cangkemnya juga banyak. Orang percaya gue ono iki. Apa tak bukain? Beda laki-laki pendiam. Soalnya Nabi Adam mingkem. Makanya kalau ada laki-laki banyak omong, biasanya diloke cangkem wedok. Milo wong lanang kakean cangkem tuh ora apik. Di rumah begitu. Akhirnya apa? Mereka berdua tinggal begitu mesra, sangat-sangat mesra. Ya kayak kawan-kawan di sini lah, insya Allah romantis, rokok makan gratis. Sampai satu ketika datanglah rajanya setan yang namanya iblis, menggoda mereka berdua di dalam surga. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga itu sah, kecuali cuma satu. Fala taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini kata Allah. Tapi apa yang dilakukan oleh setan? Fazallahum asyaitan. Setan kemudian menjerumuskan mereka. Siti Hawa dibujuk oleh setan, kemudian Hawa membujuk Nabi Adam. Jadi mas-mas yang laki-laki jangan kaget kalau perempuan itu kerjaannya menggoda, itu dari dulu. Mau permasalahannya kamu digoda kuat apa enggak? Tapi saya kalau kawan-kawan tongga ini nggak usah digoda, orang digoda mangkat dulu. Nyanyong matamu. Nyanyong. Akhirnya apa? Nabi Adam dibujuk oleh Siti Hawa. Beb. Ya. Eleng. Maka saya bilang manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah salah, bukan manusia yang tidak pernah dosa, tapi mereka yang menyadari kesalahan dan dosanya kemudian kembali ke jalan yang benar. Mereka lah orang yang baik. Dan itu ini salah juga. Nanti saya ceritakan karena saya diminta oleh manajemen tadi
motivasi yang sering saya bawa masuk ke kafe. Alhamdulillah, kafe itu di Jakarta, di Surabaya, Semarang, Jogja, tempat prostitusi, klub, kafe, tempat karaoke, semuanya pengajian. Saya masuk, dan itu adalah pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Saya ngaji wahyu-wahyu, duduk gini lanang kabeh. Akhirnya apa? Terbujulah si Adam ini dengan godaan si Hawa. Oke, kalau memang seperti itu maksudmu, saya akan ambil buah itu kemudian dimakan bareng. Akhirnya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa dibuang dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sini akan saya sampaikan ini bedanya Adam dengan iblis. Akhirnya apa? Nabi Adam dibuang ke ujung barat di satu negara namanya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ke negara bagian timur di satu negara namanya India. Jadi bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat mereka berpisah. Akhirnya apa? Nabi Adam kangen. Nah ini bedanya suami dulu dengan sekarang. Kalau suami dulu begitu pisah kangen, suami sekarang belum pisah nyari lagi. Makanya kalau di Jawa Timur, saya kan Ponorogo, lahir di Lampung, hidup di Jogja. Saya kemarin ngaji di Lumajang, mereka bilang, Gus, kalau anda istrinya baru satu itu bukan kiai, tapi ustaz. Kalau istrinya dua, syekh, contohnya Syekh Puji. Kalau kiai istrinya 3 atau 4, kalau istrinya 8, eyang, contohnya eyang subur. Saya tanya lah, kenapa eyang subur itu imun, giginya kok habis, untungnya kok tengok kok, soalnya kakek mentil. Saya jadi ingat pengajian di Tasikmalaya, ada anak Tasik di sini. Di Tasikmalaya, saya bilang, kalau ada musibah begini-begini termasuk angin puting beliung, lah saya ditanya, Gus, bahasa Jawanya angin puting beliung ki opo? Saya bingung kok mau tak jawab, kok gak enak nggak dijawab kalau ditanya. Dia ngeyel, akhirnya saya jawab, angin puting beliung bahasa Jawanya adalah angin pentil muter-muter. Akhirnya apa? Alhamdulillah, nyari saja Mbak, sampai hari ini istri saya baru satu. Nambah atau enggak nunggu takdir. Yang jelas saya ingat dengan firman Allah, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum. Kalau kamu bersyukur la azidannakum, saya tambah. Maka saya bersyukur punya istri supaya apa? Amin. Sorry, yang kan udah banyak. Saya kalau di Jogja namanya BPJS. Apa itu BPJS? Buronan para janda sosial. Sehingga ngajar kaum bogu, istrinya meninggal, hari kedua dia datang ke kuburan bawa kipas angin. Ditanya sama tetangganya, ngapain kamu bawa kipas angin? Istriku wasiat, saya boleh nikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya dipasi supaya cepat kering. Dia lupa istrinya yang meninggal juga wasiat kepada anaknya. Nah, kalau ibu mati tolong sirami kuburan ibu setiap hari. Dan alhamdulillah istri saya hari ini sudah mau dimadu dengan satu syarat. Abah, saya mau dimadu asalkan abah mau saya racun. Modal. Ini lah nakal-nakal cah. Akhirnya apa? Nabi Adam berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, saya kangen dengan istriku Siti Hawa, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Doanya mardud. Apa itu mardud? Ditolak oleh Allah. Mereka nggak bisa berjumpa. Dalam riwayat disebutkan Nabi Adam itu berdoa sampai 200 tahun, minta supaya ketemu dengan istrinya Siti Hawa. Ya Rabb, saya kangen. Mereka berjalan. Nabi Adam berjalan ke timur, Siti Hawa berjalan ke barat. Setiap berjalan, Nabi Adam sambil bernyanyi, aku telah berjanji. Nabi Adam kok gaul pun. Siti Hawa dari kejauhan, as-salih. Malaikatnya bengong, buka ini. Akhirnya apa? Setelah 200 tahun Nabi Adam alaihissalam teringat di pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Disitulah kemudian Nabi Adam bertanya-tanya, siapa Muhammad? Kenapa aku nabi pertama, dia yang dicatat di pintu surga? Makanya hadirin sekalian yang saya muliakan, inilah yang dimaksud Nabi Muhammad itu Sayyidil Awwalin wal Akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Artinya apa? Nabi Muhammad itu nurnya diciptakan pertama kali, tetapi dilahirkan sebagai nabi terakhir kali. Anda tahu dalam riwayat Muslim berapa jumlah nabi? Jumlah nabi adalah 124.000 nabi. Berapa yang menjadi rasul? 312. Berapa yang wajib diketahui? 25. Siapa yang mendapatkan ulul azmi? Cuma 5. Musa, Isa, Nuh, Muhammad, Ibrahim, Muhammad. Coba ada yang awal nama 25 nabi, saya kasih 1000 NT. Enggak sing paling preman-preman, sing kali-kali ora usah. Wis maju somat. Wah. Ayo cah trotoar sing hafal nama 25 nabi saya kasih 1000 NT. Maju. Ayo, vokalis yang mau maju. Ojo ini rupanya kayak teroris ya. Atau ibu yang ada 25 nabi saya kasih 1000 NT. Isin. Isin nggak apa-apa daripada ISIS. Akhirnya apa? Nabi Adam alaihissalam kemudian mengangkat doanya dengan berdoa, ya Allah ya Rabb, dengan kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Ya Allah, please deh. Akhirnya apa? Luar biasa. Doanya Nabi Adam ketika diawali dengan membaca nama Muhammad, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa di mana? Di satu tempat yang namanya Jabal Rahmah, yang tepatnya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Saya doakan semuanya bisa hadir ke Mekah dan ke Madinah. Yakin nggak mau ngamin tok orang makan. Pokoknya yakin. Pokoknya yakin. Akhirnya disitulah mereka berdua bertemu. Artinya apa? Anda tahu, Nabi Adam 200 tahun doanya ditolak. Mandi ketika membaca nama Muhammad. Artinya kalau hari ini sampai yang punya hajat, cukup awalilah doamu dengan membaca sholawat, Allah akan mengijabah. Anda yang punya anak di rumah, sholawati dari sini, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad. Jadikan anak-anakku di Indonesia soleh-soleh, dzurriyyatan thayyibah. Keren. Yang belum punya istri, ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad, siapapun jodohku ya Allah, sing penting lanang. Al-Fatihah. Sing dungo sing wedok dulu. Jangan sampai anak-anak di sini BMI banyak yang LGBT. Di Jogja banyak banget. Saya kemarin baru ngajak umroh anak banci. Tanya sama saya, Gus, nanti di Mekah boleh nggak satu kamar dengan Gus? Matamu. Jempolnya sok sekali. Begitu saya ajak tawaf tanya, Gus, caranya gimana? Gampang, itu ada lampu hijau, di sana ada Hajar Aswad. Kita ucapkan salam sama Ka'bah, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Cah banci ketemu Ka'bah histeris. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin pulang ke Indo, saya SMS, gimana kamu udah tobat apa belum? Ini banci kan? Alhamdulillah tuh saya tobat. Maksudnya apa? Saya setelah pulang umroh saya berhijab. Ya saya juga senang ketemu dengan teman-teman seperti ini. Jadi orang-orang yang dianggap marginal itu, kemarin saya ajak sholat. Setelah sholat saya bilang, kamu tahu nggak kalau perempuan mati namanya apa? Almarhumah. Kalau laki-laki mati almarhum. Nah kalau kamu banci mati aluminium. Jadi jangan sampai itu LGBT itu penyakit, mohon maaf, yang sangat-sangat dimusuhi oleh Allah.
Anda tahu Nabi Lut alaihissalam itu dihancurkan oleh Allah gara-gara penyakit LGBT. Apa LGBT itu? L-nya apa? Lesbi. Perempuan suka dengan perempuan. Itu piye? Apa dakon? Itu dulek-dulekan. Orang romantis. Ini ya. G-nya apa? G. Gesek. Gesek. Pengalaman gitu ya. Kita yang bilang gesek-gesek itu AIDS ya. Apa itu AIDS? Akibat intim dengan sabu. G itu laki-laki dengan laki-laki. Panco, anggar, gumuk. Ini banyak. Kemudian apa? B-nya apa? Bogem. Oh bentik loh. B-nya itu biseksual, bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan. Bahasa kerennya ACDC. Jadi apa-apa masuk. Bila perlu yang mangkokan bareng diajar. Kemudian T-nya adalah apa kalau tahu? Transgender. Nah ini namanya banti. Laki-laki tapi performanya seperti perempuan, pakaiannya seperti perempuan. Kalau G tetap seperti laki-laki, tetapi sebenarnya kalau mana? Kalau transgender dia laki-laki, sukanya juga dengan laki-laki, tapi dia sebagai perempuannya. Nah, perempuannya. Saya punya kenangan luar biasa soal itu, karena saya pernah di Pulau Banci. Cengesan ngomong. Kamu, ya Allah minta supaya saya punya istri yang solehah. Al-Fatihah bi barokah di Sayyidina Muhammad. Kabul.